kami dari kelompok 2 mata kuliah Usul Fiqh beserta aku Bapak Habib SMPD dengan anggota kelompok saya kami yaitu yang pertama dengan saya sendiri Etika Putri, Vicky Stevia, dan Salahuddin. Pada video ini kami akan membahas tentang istinbat. Nah, langsung saja. Yang pertama yaitu ada pengertian metode istinbat. Secara bahasa, kata istinbat berasal dari kata istinbata yastanbita yang berarti menciptakan, mengeluarkan, dan mengungkapkan atau menarik kesimpulan. Nah, adapun pengertian hukum adalah peraturan dan kekuasaan. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa istinbat hukum adalah menemukan dan mengambil hukum dari Al-Quran. Sedangkan menurut istilah istinbat hukum berarti mencari makna dengan nas-nas yang terkandung di dalamnya dengan cara mengarahkan kemampuan atau potensi naluriah. Nah, istinbat ini merupakan upaya menggali dan mengeluarkan hukum dari sumber-sumbernya yang terperinci untuk mencari hukum syariat yang bersifat dzanni. Nah, dengan demikian istinbat hukum adalah cara yang dilakukan atau yang dikeluarkan oleh ahli fikih mengungkapkan suatu dalil hukum dengan tujuan menjawab persoalan-persoalan yang terjadi. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa istinbat hukum adalah menemukan dan mengambil hukum dari nas yang ada. Istinbat hukum terdiri atas istinbat lafzi dan juga yang berarti mengambil suatu hukum ditinjau dari segi lafaznya, dan istinbat kami yaitu ditinjau dari lafaz maknanya. Dia akan melanjutkan materi dari kelompok kami C. Istinbat hukum. Metode istinbat hukum. Untuk mengistinbatkan hukum pada hal-hal yang bersifat dzanni, baik urutnya atau dalalahnya, dan juga ketetapan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis maupun ijma', ijtihad yang digunakan adalah ijtihad bayani. Yang pertama, ijtihad bayani dapat dipahami dari rumusan ijtihad bayani tersebut, yaitu menganjurkan berijtihad dengan cara memahami nas, baik Al-Quran maupun hadis yang nasnya masih diperdebatkan. Seorang mujtahid yang akan beristinbat dengan menggunakan metode bayani harus memahami nas serta lafaziyah dan mengetahui posisi lafaz dalam kalimat serta melakukan kajian kebahasaan yang mendalam. Al-Quran dan hadis merupakan sumber hukum yang sangat mendasar. Selanjutnya, ijtihad komparasi. Dalam kajian, komparasi tidak hanya dilakukan dalam metode ijtihad, tetapi juga dianjurkan dilakukan antara fikih dengan hukum positif di Indonesia, serta dengan syariat agama lain dan juga hukum Romawi. Metode komparasi dalam ilmu fikih disebut fikih al-muqaran. Secara definitif, metode komparasi adalah suatu ilmu yang menerangkan hukum syara dengan mengemukakan pendapat yang berbeda-beda terhadap masalah dan dalil-dalil dari masing-masing pendapat-pendapat itu dan kaidah-kaidah yang digunakan serta memperbandingkan satu dengan yang lain, kemudian mengambil yang paling dekat pada kebenaran. 3. Ijtihad bi al-ra'yi. Ijtihad bi al-ra'yi merupakan ijtihad yang digunakan untuk menyelesaikan dan menjawab persoalan yang muncul di zaman sekarang. Para mujtahid yang mengambil kesimpulan hukum yang menggunakan metode bi al-ra'yi, seseorang mujtahid bisa menggunakan beberapa metode seperti qiyas, istihsan, istislah, istishab, dan lain-lainnya. Fikih dari istislahnya sudah menunjukkan bahwa ia produk dari suatu proses maslahah dan tujuan utamanya adalah kemaslahatan dan syaddu ad-dzari'ah. Mengetahui rahasia-rahasia tasyri' termasuk ijtihad melalui sumber hukum Islam yang berupa Al-Quran dan As-Sunnah Nabi, syari' menetapkan dan menunjukkan aturan-aturan yang bermuatan hukum untuk diikuti oleh manusia dalam menjalankan praktek hidupnya. D. Tujuan pokok penetapan hukum Islam. Bagi mukallaf, tujuan pokok penetapan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan hidup manusia. Dalam mencapai kemaslahatan ini diadakan 3 pembagian
kualifikasi. Yang pertama, tingkat daruri, yang tidak boleh, tidak harus ada, dan dilaksanakan dalam rangka menciptakan 5 kemaslahatan, yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Selanjutnya, tingkat haji, diwujudkan dalam rangka menghindari kesulitan pelaksanaan dan kesempatan dalam pengamalan. Dan yang ketiga, tingkat tasyini, diwujudkan dalam rangka untuk memperkokoh dan memperindah bangunan hukum dengan mendasarkan pada akhlak yang mulia. Tertib dari 3 tingkatan itu ialah bahwa tingkat daruri menduduki tingkat yang paling penting, yang tidak dapat dihilangkan. Tingkat kedua ialah haji sebagai penyempurna tingkat daruri. Dan tingkat ketiga adalah tingkat tasyini sebagai penyempurna tingkat haji. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salamuddin. Saya dari PAIN 6H dengan NIM 2012-1836. Di sini tugas saya adalah membuat sebuah video UAS dari Bapak Hafik dengan menjelaskan tentang istilah fatwa, ittiba, talqiq, taklid, dan mazhab. Ini lanjutan materi dari rekan saya. Pengertian fatwa atau ifta. Secara etimologi, fatwa berarti petuah atau nasihat jawaban atas pernyataan hukum. Kata fatwa berasal dari kata bahasa Arab al-fatwa, bentuk jamaknya adalah fatawi dan fatawan. Sedangkan secara etimologi, menurut Amir Syarifuddin, fatwa adalah usaha memberikan penjelasan tentang hukum syarak oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya. Selanjutnya adalah ittiba. Berdasarkan definisi bahasa dan istilah adalah diterimanya fatwa atau perkataan oleh seorang yang mana perkataan tersebut dapat dipertanggungjawabkan karena sesuai dengan sumber Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad para ulama. Mutabi adalah seorang yang menerima perkataan fatwa oleh seorang muttaba bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad para ulama. Sedangkan muttaba adalah orang yang memberikan fatwa atau perkataan kepada muttabi, dan seorang muttabi'i harus mengetahui bahasa Arab atau dalilnya, tetapi tidak harus mengetahui sah atau tidaknya sebuah fatwa atau hadis dikarenakan seorang muttaba. Begitu contohnya di Indonesia ini adalah seperti Nahdlatul Ulama yang mengeluarkan beberapa fatwa, dan kita ini adalah sebagai namanya muttaba, orang yang menerima fatwa, ya begitu. Dan adapun yang saya pelajari, yang pernah saya dengar dalam mencampurkan mazhab ini adalah yang tidak boleh itu adalah masalah ibadah begitu. Contoh, kita mengambil wudhu dengan tata cara wudhu Imam Syafi'i dan membatalkan wudhu tersebut dengan Imam Hanafi, itu tidak boleh. Yang dikatakan di sini adalah masalah dari ibadah. Selanjutnya ada namanya taklid. Secara etimologi, kata taklid berasal dari masdar qalqala yang memiliki makna kalung yang dipasangkan kepada orang lain tanpa disadari orang yang bersangkutan itu sendiri. Sedangkan terjemahan dari terminologi terdapat beberapa istilah mengenai taklid. Pengertian ini disebut dengan sebuah perilaku yang mengikuti orang lain, baik dari segi lisan maupun perbuatannya, tanpa keraguan sedikitpun, dengan tidak adanya penelusuran lebih lanjut terhadap dalil terlebih dahulu. Membenarkan sebuah gagasan orang lain secara bulat tanpa disaring menggunakan dalil-dalilnya, dan tidak memahami kapasitas dari dalil-dalil tersebut. Mengamalkan gagasan orang lain tanpa memahami dasar dalilnya, ini dinamakan dengan taklid, ya. Tidak berlama-lama, masalah selanjutnya yang akan saya bahas itu tentang itu tentang pembahasan selanjutnya adalah mazhab, arti bermazhab begitu.
Pengertian mazhab menurut istilah meliputi dua hal. Mazhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Seperti mazhab yang kebanyakan orang Indonesia anut ini adalah bermazhab Imam Syafi'i, karena pemikiran-pemikiran Imam Syafi'i yang kita terapkan, aturan-aturan yang dibuat Imam Syafi'i, fatwa Imam Syafi'i, ijtihadnya Imam Syafi'i yang kita terapkan dalam keseharian kita. Itulah yang dinamakan dengan mazhab, awal munculnya mazhab ini tadi. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika ada yang salah pengertian, salah pemahaman. Boleh diluruskan lagi oleh Bapak Hafik. Kami mohon maaf. Inilah tugas yang kami kumpulkan. Dengan mengucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.